Menurut kitab suci Al-Quran pada surat Al-Hijr ayat 28-29, asal-usul manusia adalah ketika Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seseorang dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Proses kejadian manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh tanah yang kering, kemudian dibentuk yang sebaik-baiknya. Setelah sempurna, maka Allah meniupkan ruh kepadanya, maka dia menjadi hidup. Proses kejadian manusia kedua yaitu Siti Hawa. Pada dasarnya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini selalu dengan keadaan berpasang-pasangan. Demikian pula halnya dengan manusia. Allah berkehendak menciptakan lawan jenis untuk dijadikan teman hidup atau biasa disebut dengan istri. Proses kejadian manusia ketiga yaitu keturunan dari Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Kejadian manusia ketiga adalah kejadian semua keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa kecuali Nabi Isa alaihi salam. Dalam proses ini dapat dilihat menurut Al-Quran dan hadis dan dapat juga ditinjau secara medis. Potensi manusia dan kelebihannya atas makhluk lain. Yang pertama, potensi fisik. Merupakan organ fisik manusia yang dapat digunakan dan diberdayakan untuk berbagai kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Potensi fisik berfungsi sesuai dengan jenisnya. Contohnya, mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, dan sebagainya. Yang kedua, potensi mental intelektual. Merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak belahan kiri. Potensi ini berfungsi antara lain menganalisis, menghitung, merencanakan sesuatu, dan sebagainya. Yang ketiga, potensi sosial emosional. Merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak belahan kanan. Potensi ini berfungsi antara lain untuk mengendalikan amarah, bertanggung jawab, motivasi, kesadaran diri, dan sebagainya. Yang keempat, potensi mental spiritual. Merupakan potensi kecerdasan yang bertumbuh pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar. Yang kelima, potensi ketangguhan. Merupakan potensi kecerdasan manusia yang bertumbuh pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Kelompok pertama ialah mereka yang menganggap bahwa hidup hanya satu kali. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 24, yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Yang kedua, kelompok yang mencintai dunia dan meninggalkan akhirat meskipun mereka sadar ada kehidupan setelah dunia. Dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 107 yang artinya, yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Kelompok yang ketiga ialah kelompok yang menjadikan kehidupan di dunia sebagai sebuah ladang sawah di mana mereka akan memanen hasilnya kelak di akhirat. Telah dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 32 yang artinya, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tujuan penciptaan manusia bisa dijelaskan dalam Islam. Manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini sesuai dengan surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Berikut ini adalah tujuan penciptaan manusia menurut Islam. Yang pertama, untuk beribadah kepada Allah. Tujuan penciptaan manusia yang paling utama adalah untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah. Manusia pada dasarnya diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Hal ini sesuai dengan surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Telah dijelaskan dalam surat tersebut, Allah berfirman bahwa Ia menciptakan manusia dan jin semata-mata agar mereka beribadah kepadanya. Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk sekedar tidur, bekerja, makan, maupun minum.
melainkan untuk melengkapi bumi ini dan beribadah kepadanya. Yang kedua ada pengurus bumi atau khalifah. Tujuan penciptaan manusia yang kedua adalah sebagai pengurus bumi dan seisinya. Khalifah adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan dunia. Dalam surat Al-Baqarah adalah informasi bagi para malaikat bahwa Allah menciptakan Khalifah Adam dan keturunannya di muka bumi agar semata-mata untuk mengatur dan mengelola semua potensi yang ada di muka bumi ini. Yang ketiga, mengemban amanah. Tujuan penciptaan manusia yang ketiga adalah mengemban amanah. Tujuan ini berupa kesanggupan manusia memikul beban taklif yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan penciptaan manusia ini mendidik orang-orang beriman supaya selalu memelihara amanah dan mematuhi perintah tersebut. Amanah yang sudah ditetapkan tersebut agar tidak dikhianati, baik amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya maupun amanah antara sama manusia. Dan yang terakhir adalah agar manusia mengetahui kebesaran Allah. Tujuan penciptaan manusia adalah agar manusia senantiasa mengetahui Maha Kuasa Allah. Ini meliputi pemahaman bahwa seluruh alam semesta, termasuk bumi, tata surya, dan seisinya terbentuk atas kuasa Allah. Hal tersebut dijelaskan dalam surat At-Talaq ayat 12 yang berbunyi, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya adalah Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Sekian, terima kasih.